Namaste Meredos, kembali lagi di channel Thai Apps, channel belajar di India. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol belnya untuk notifikasinya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendengarkan pengalaman dari Pak Eka Visianto, seseorang guru dari SMK, tentang pengalamannya saat pergi study tour ke India. Yuk kita dengarkan langsung pengalaman Pak Eka saat ia pergi ke India. Perkenalkan, saya Eka Visianto, saya guru SMK atau sekolah kejuruan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya memiliki pengalaman mengajar lebih kurang sekitar 18 tahun. Perlu diketahui bahwa belajar atau mata pelajaran yang saya ajar adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi yang kita kenal sekarang dengan informatika. Kalau seumpamanya belajar tentang TIK, saya rasa semua subjek, semua orang akan kenal dengan informatika. Pengalaman mengajar, saya sudah pernah mengajar di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand. Kemudian juga kemarin berkesempatan untuk berkunjung ke negara India. Bagaimana pandangan Bapak tentang India sebelumnya? Perlu diketahui bahwa pada saat saya akan pergi ke India, yang pertama kali dalam benak saya adalah negara India adalah negara yang besar, panas. Ya, kenapa saya mengatakan panas? Karena sampai 55 derajat, bahkan ada yang sampai meninggal karena hawa panas. Satu. Yang kedua, bicara tentang budaya. Kalau bicara budaya, Indonesia dengan India itu bisa dikatakan hubungannya erat. Kenapa? Budaya India sudah merasuk mulai dari tari, kemudian film, kenal semua. Nah, yang paling bisa dikatakan kurang pas pada saat saya sebelum berkunjung ke India adalah tata cara atau makanan yang disajikan terasa kurang nyaman di lidah ataupun kurang pas di hati, terutama pada cara penyajian dan seterusnya. Itu kesan pertama. Jadi kalau para YouTuber semua berkunjung ke India atau sebelum berkunjung ke India pasti punya pemikiran-pemikiran yang sama dengan saya. Itu kesan yang pertama kali ada dalam benak saya. Bagaimana pandangan Bapak tentang India setelah beberapa hari di India, dan apakah ada perubahan pikiran dari pemikiran sebelumnya? Yang pertama kali yang saya khawatirkan adalah satu, penyesuaian tubuh kita. Tubuh kita di Indonesia paling tinggi paling 31-32. Di sana bisa sampai 40, bahkan ada beberapa daerah yang sampai 50. Itu kan menakutkan sekali bagi saya. Itu concern dan tubuh. Yang kedua adalah tentang ramah terhadap tubuh, dalam hal ini makanan. Ya, yang dimana di Indonesia berkecenderungan rempah-rempah, berkecenderungan banyak bahan yang terdiri dari cabai dan seterusnya. Di India bisa jadi antara tinggi atau bisa jadi malah lebih rendah. Nah, ini bisa dikatakan concern pertama kali adalah terkait dengan tubuh dan juga pola makan. Bagaimana pengalaman Bapak selama India tentang biaya hidup dan living cost? Kekhawatiran saya pada saat sebelum berangkat ke India itu beragam banyak hal, termasuk yang tadi saya sampaikan tadi. Ternyata setelah sampai di India jauh dari itu. Bayangan saya negara India lebih terbelakang dibanding Indonesia, ternyata kebalikannya. Sebagai contoh, sebagai komparasi, kalau kita bicara tentang teknologi tinggi, India tahun 50-an sudah bisa membawa astronotnya atau orang yang mau menjelajah ke luar angkasa. Tahun 50-an, Indonesia belum apa-apa. Satu, dari sisi teknologi. Kemudian dari sisi makanan, saya berpikir Indonesia memiliki lebih kurang 260 juta. Ngasih makan orang 260 juta. Pada saat saya sudah di India, saya membuktikan sendiri ternyata penduduknya lebih banyak, 5-6 kali lipat. Ini luar biasa. Jadi pemerintah India saya yakin punya kemampuan, capabilities yang lebih baik karena mengelola lebih banyak orang. Ya, bisa dibayangkan kalau di Indonesia katakan kita punya anak 2 dan seterusnya. Tapi di India bisa lebih. Apa maksudnya? Warga negaranya lebih banyak. Itu keheranan saya. Terlebih lagi pada saat sudah datang ke India, beberapa bangunan-bangunan tua yang kebetulan sempat saya kunjungi, Taj Mahal, kemudian ke Jaipur, Red Palace-nya, kemudian ada benteng
besar sekali. Bisa dibayangkan, kebudayaannya jauh lebih banyak dan lebih besar. Maka itu turun semua praduga-praduga bahwa yang ketakutan saya terkait dengan itu. Terakhir, terkait dengan kekhawatiran sebelum berangkat dan tidak terbukti di India adalah makanan. Ternyata makanan tidak jauh berbeda dengan makanan Indonesia. Ya kalau masalah pedas, kecut, kemudian manis ataupun asin, saya rasa itu selera. Itu menjawab beberapa pertanyaan kekhawatiran saya pada saat sebelum berangkat ke India. Pada saat saya berada di India selama beberapa waktu, saya melihat bahwa untuk beberapa jenis makanan, sebutlah pada saat kemarin saya dengan beberapa rekan itu belanja di pasar tradisional India. Alangkah sangat kaget manakala kita beli lebih kurang anggur warna hijau itu. Anggur warna hijau itu kita beli ya lebih kurang sekitar 9.500 per kilo. Bayangkan, yang di Indonesia harga anggur yang serupa sejenis itu 45 sampai 50 ribu. Ini kurs rupiah loh yang saya bicarakan. Jadi anggur dengan jenis yang hampir sama dengan harga lebih kurang sekitar 9.500-an kalau kita kurskan ya. Indonesia ternyata bisa 4 atau 5 kali lipat. Itu anggur. Belum lagi kalau umpama kita bicara gandum. Saya mendengar bahwa gandum atau makanan-makanan pokok dari beberapa informasi yang saya ketahui di India itu merupakan bahan-bahan yang memang disubsidi atau bisa dikatakan memiliki nilai yang harus lebih murah atau standarnya diatur oleh pemerintah India. Sehingga kalau tadi pertanyaannya, apakah Indonesia dengan India living cost-nya lebih murah? Saya rasa tidak. Samalah. Apa yang kita makan gandum, apa yang kita makan beras mati. Kalau di India kita makannya beras mati kemarin tuh. Di Indonesia kita pakai beras yang biasa. Kalau beras mati bentuknya meskipun agak lebih panjang, Indonesia, saya yakin perut orang Indonesia masih bisa menerima. Tentu untuk Indonesia yang makan beras, bukan saudara-saudara kita yang di wilayah timur yang makan sagu atau yang lain. Jadi sepengetahuan dan sepengalaman saya berada atau tinggal selama di India, living cost-nya nggak terlalu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Bagaimana tingkat keamanan dan kenyamanan pada saat Bapak menetap di India? Saya rasa kalau bicara keamanan dan kenyamanan itu hampir di semua negara sama lah. Ada spot-spot atau daerah tertentu. Di Indonesia aja sama, punya spot atau daerah yang dalam tanda kutip rawan. Baik itu rawan kejahatan, penipuan, dan lain sebagainya. Tapi ada daerah-daerah yang relatif nyaman, aman, dan tidak ada gangguan. Bicara sekarang di India. Kebetulan saya berkunjung ke lebih kurang 3 kota besar dari New Delhi. Saya tinggal di Uttar Pradesh saat itu. Kemudian main ke Agra, dan kemudian ke Jaipur. Dari tiga kota itu, saya punya pengalaman pada saat berada di Jaipur. Yang kebetulan mereka sangat welcome dengan kami, terutama dari orang Melayu, entah itu dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari Thailand. Mereka mengenal kami dari tadi budaya Melayu. Mereka bahkan beberapa kata mereka paham budaya Melayu. Sehingga kalau tadi pertanyaannya kenyamanan atau keamanan di India, saya rasa relatif sama dengan negara-negara yang lain. Jadi ada spot yang memang bisa dikatakan sedang berkonflik atau sedang tidak baik-baik saja, tapi ada yang baik-baik saja. Overall, saya yakin India untuk beberapa spot yang bisa dikatakan ramai atau ada wisata atau ada pendidikan, itu relatif aman dan nyaman. Lalu bagaimana pengalaman Bapak tentang keagamaan dan keberagaman di India? Saya membandingkan dengan negara lain. Dalam hal ini yang pernah saya kunjungi adalah Thailand. Thailand itu menurut saya cukup religius, yang mana di tempat-tempat atau tidak jarak berapa jauh itu sudah ada tempat ibadah. Indonesia juga memiliki hal yang sama. Ada tempat-tempat yang bisa dikatakan berjarak dekat, ada tempat ibadah. Kalau di India, pengamatan dan pengalaman saya agak jauh, tidak terlalu dekat. Mungkin karena negaranya besar ya. Maksud saya besar itu daratannya relatif besar, sehingga terkesan jarak satu dengan yang lain menjadi sangat jauh. Kalau bicara keragaman di India, kami tahu bahwa India itu
bisa dikatakan adalah penganut agama Hindu. Kebetulan di rombongan kami saat itu berkunjung ke India ada juga yang beragama Hindu. Mereka paham beberapa hal, mereka tahu beberapa hal. Bagaimana dengan saya yang beragama Islam saat datang ke India? Tidak ada gangguan, bahkan mereka memfasilitasi kami untuk mengerjakan ibadah kami yang sholat 5 waktu harus dilakukan. Mereka memfasilitasi kami dengan baik. Bahkan saat saya tinggal di India masih berkesempatan dengan nyaman untuk melakukan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat yang kami lakukan di salah satu masjid yang dekat dengan kampus itu di daerah Uttar Pradesh kemarin pada saat kita melakukan sholat Jumat. Dan saya merasa tidak ada gangguan, tidak ada bisa dikatakan mengkhawatirkan ada rasisme atau bahkan sesuatu yang mengancam tata cara atau cara kami beribadah. Ya, kebetulan itu yang saya rasakan di India saat itu. Lalu bagaimanakah travel dan makanan-makanan yang Anda temui saat berada di India? Pada saat saya sebelum datang ke India, hal menarik adalah bayangan saya bahwa orang India orang vegetarian. Bayangan saya vegetarian itu terdiri dari sayur mayur, intinya non daging lah sama sekali. Pada saat saya datang ke India, ternyata definisi vegetarian itu berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya adalah kecenderungan makanan orang-orang asli mungkin India itu kacang-kacangan ternyata. Mulai dari panik, kemudian ada makanan yang bisa dikatakan terbuat dari gandum. Prinsipnya definisi vegetarian berbeda. Ini membuyarkan pola pikir saya sebelum datang ke India. Tetapi yang saya maksud di sini begini. Pada saat kita bicara makanan di India, tidak banyak berbeda yang tadi pernah saya sampaikan di awal. Rempah-rempah yang dominan. Contoh, kalau kita makan di Indonesia yang terkenal dengan pedas, terkenal dengan lada, pala dan seterusnya. Di India mungkin tampilannya seperti itu tapi lebih plain. Itu untuk makanan. Sehingga kekhawatiran tadi sakit perut itu nggak terjadi ternyata. Kalau dilihat kan luar biasa kental bumbu dan seterusnya. Itu bicara makanan. Jadi tadi definisi tentang vegetarian akan berbeda pola pikir yang ada di orang Indonesia dengan pola pikir atau kebiasaan vegetarian yang ada di India. Sekarang bicara travel. Saya dan rombongan berkesempatan ke Taj Mahal, kemudian juga berkesempatan ke tadi Jaipur, kemudian juga berkesempatan ke beberapa tempat yang bisa dikatakan sekitaran New Delhi. Ya, mulai dari lokasi-lokasi yang wisata. Ramai iya, karena penduduknya banyak. Ya, tapi aman-aman saja dan enjoy-enjoy saja. Yang perlu diperhatikan adalah sama budaya kita Indonesia dengan India adalah apa? Satu kata, bargain. Jangan lupa menawar. Jadi menawar atau bargain itu kelihatannya keasikan tersendiri itu bagi para pelancong atau traveler. Satu hal lagi yang menarik adalah kita berada di jalan tol. Nggak usah kaget. Jalan tol di India itu jalurnya lebih banyak. Bahkan kalau nggak salah hitung itu 4 jalur. Dari yang paling kiri isinya nanti traktor, sepeda motor. Tol masuk ada sepeda motor, itu kaget juga saya. Tol ada jalan sepeda motor. Nah, kemudian berikutnya baru kendaraan yang relatif besar, truk dan seterusnya, baru kendaraan pribadi di jalur-jalur lain. Itu travel. Jadi saya rasa tidak ada yang bisa dikatakan berbeda dengan yang ada di Indonesia. Terakhir, jangan lupa kalau semuanya kita travel ke India, Bajaj. Ya, Bajaj itu, wah menarik. Bayangkan kendaraan segitu bisa diisi lebih dari 5 orang. Kita ngitung tuh 5 orang. Ya, kita sampai main ke istana negaranya India tadi. Kita pakai Bajaj dan tadi jangan lupa bargain. Always bargain. Apakah ada bentuk kasta atau tingkatan yang Bapak perhatikan saat berada di India? Kalau bicara agama Hindu, memang kita tahu bahwa ada kasta-kasta mulai Brahmana, kemudian Sudra dan seterusnya. Mohon maaf saya tidak terlalu hafal karena tidak menganut agama Hindu. Tetapi secara umum keseharian saya tidak melihat adanya perbedaan kasta. Saya tidak melihat. Jadi kalau seumpamanya ada orang
yang mohon maaf berada di bawah jembatan, dia tidak punya selimut atau bukan mungkin tidak punya rumah, atau saya yakin di semua negara punyalah homeless. Tapi kastanya apa saya nggak tahu karena nggak bertanya. Sehingga saya mengatakan bahwa itu umum jamak terjadi. Negara manapun, Amerika bahkan juga punya homeless. Ya, kita nggak bisa mengatakan itu karena kasta. Itu pemahaman saya. Di Indonesia pun juga ada homeless. Jadi saya ulang, kasta tidak terlihat secara nyata dan tidak banyak mempengaruhi dalam sisi kehidupan. Itu yang saya rasakan. Setelah melakukan kampus atau skultur, bagaimana kualitas pendidikan di India dibandingkan dengan di Indonesia? Pada saat kami datang pertama kali, kami disambut dengan budaya India. Baik itu mulai dari penyambutan tamu datang, kemudian kita diberi api suci kalau tidak salah itu, seingat saya. Kemudian masuk ke ruang, kemudian kami disambut dengan doa bersama di ruang itu. Kemudian kami ditunjukkan talenta-talenta para siswa. Perlu diketahui Bapak Ibu dan para media semua bahwa yang namanya kunjungan school itu media pasti tahu. Ada sekolah yang SD, ada sekolah SMP atau SMA, atau mungkin yang perguruan tinggi. Kebetulan saya berkunjung ke yang tadi, ada SD-nya, ada SMP dan SMA. Pada saat saya berkunjung, alangkah kagetnya manakala saya masuk kebetulan di salah satu perpustakaan. Apa yang saya kaget, satu koleksi perpustakaannya, literasinya luar biasa. Ini komparasi saya dengan Indonesia tentu. Kenapa saya mengatakan koleksinya luar biasa? Mulai buku yang bisa dikatakan sudah jarang dicari, katakan begitu, sampai buku yang terkini ada. Dan itu koleksinya ada di sana, di perpustakaan itu. Yang lebih hebat lagi, anak SD kelas 3, kalau tidak salah ingat saya sempat bertanya pada mereka. Mereka mampu storytelling dengan baik. Jadi kesusastraan, kemampuan verbal untuk berkomunikasi melalui storytelling, itu terjadi di sana. Kebetulan setelah itu jalan ke lab komputer. Masih SD kelas 3. Di SD kelas 3, mereka sudah diajari berpikir komputasional atau dasar coding. Secara sangat dasar. Apa? Menggerakkan dari satu titik ke titik yang lain. Itu luar biasa. Jadi dasar-dasar berpikir komputasional di India sudah diajarkan mulai dari SD kelas 3. Bisa dibayangkan kalau sudah di SD, sudah diajarkan, berarti di jenjang berikut-berikutnya akan lebih mudah untuk mengembangkan ke arah yang lain. Ke SMA-nya, mereka sudah menggunakan program-program yang luar biasa. Salah satu saat itu yang kami datangi adalah SMA yang saat itu juga mereka sedang praktek Python. Nah, Python tentu turunannya banyak, karena saat itu Python termasuk barang baru untuk bisa dijadikan ke Django, kemudian dijadikan ke program-program turunannya. Itu yang kesan dan pengalaman pada saat kunjungan ke sekolah di India. Apa yang dapat diimplementasikan oleh sistem pendidikan Indonesia yang bisa ditiru dari India? Kalau bicara apa yang bisa dikembangkan atau kita adopt dari India untuk diimplementasikan ke Indonesia adalah ada dua menurut saya. Satu, pedagogi. Meskipun saya guru, saya juga paham bahwa pedagogi di Indonesia masih bisa dikatakan perlu banyak perkembangan dan perbaikan. Salah satunya adalah untuk anak zaman now yang kita kenal dengan Gen Z ini, generasi Z atau Strawberry Generation ini, mereka lemah di storytelling. Jadi kemampuan untuk bercerita secara verbal, anak-anak di Indonesia saat ini mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Hampir bisa dikatakan cara menjawab mereka, para siswa secara umum itu hanya berbekal dari Google. Jadi Google itu lebih dominan untuk menjadi jawaban-jawaban pada saat mereka ditanya tentang sesuatu, tapi tidak berbentuk storytelling. Itu permasalahan pertama di Indonesia. Sehingga di India memungkinkan pedagogi dengan bentuk-bentuk pengungkapan kesusastraan dan storytelling itu lebih baik. Satu yang mengamati saya. Yang kedua, saat ini kita sudah kenal dengan artificial intelligence. Di India, aware atau kepedulian tentang itu sudah ada dan kelihatannya konsisten melakukan itu.
Kenapa saya mengatakan konsisten tentang itu? Sekarang kita bisa lihat beberapa perusahaan besar programmernya berasal dari India. Itu kita nggak bisa menutup mata. Itu fakta. Bukan apa namanya sebuah opini. Itu fakta. Coba kita perhatikan. Bisa googling, bisa lihat data-data yang ada. Tadi pendidikan di India yang sudah aware terhadap berpikir komputasi atau computational thinking. Mereka dari awal sudah diajarkan untuk membuat sebuah problem solving. Indonesia baru sadar beberapa tahun kebelakang. Ini kalau kita bicara tentang komparasi dan apa hal yang perlu untuk diperbaiki dalam pendidikan secara umum di Indonesia. Apa yang dapat diekspektasi oleh mahasiswa Indonesia ketika mereka ingin pergi ke India? Saya kenal beberapa teman yang mengambil studi atau menjadi mahasiswa di India. Apa kata mereka? Kata mereka adalah biaya untuk studi di India relatif lebih murah untuk tataran S1, strata 1. Jadi S1 dengan living cost yang ada itu lebih murah. Kalau seumpamanya kita menjadi atau akan melakukan studi menjadi mahasiswa di India, perlu kita lihat beberapa fakultas dan juga beberapa program studi yang ditawarkan. Dan yang menarik lagi, kalau kita masih ribut nggak ada skripsi, India sudah nggak ada skripsi itu. Ini salah satu poin tentang bagaimana India dengan Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang kalau ingin belajar ke India, hal yang perlu diperhatikan adalah satu, tentang apa program studi yang mungkin. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan selain tadi program studi adalah orientasi untuk hasil akhir. Nah, termasuk yang tadi saya sampaikan, mereka tidak kenal skripsi, tidak seperti di Indonesia. Bagaimana overall experience Bapak saat berada di India? Overall, kalau bicara India, saya bisa dikatakan pengamat ya. Pengamat dalam artian suka mengamati hal-hal yang baru di India. Satu, India iklimnya berbeda dengan kita. Beberapa tempat di India itu mempunyai 4 season atau 4 musim. Kalau di Indonesia hanya 2 musim. Dan itu pasti punya yang namanya dampak terhadap tubuh. Secara keseluruhan India dengan Indonesia tidak jauh berbeda. Baik kultur secara umum, kemudian makanan, saya kan masih bisa diterima, ditolerir. Kalau bicara keamanan, yang tadi saya sampaikan, semua sama lah, negara satu dengan negara lain. Ada spot yang memang harus dihindari, ada spot yang memang bisa didatangi dengan nyaman. Hal yang penting adalah kalau orang Indonesia berkunjung ke India, tetap gunakan bahwa yang namanya adab tetap dijunjung. Ada hal yang boleh dan yang tidak, itu yang perlu kita pelajari. Nah, di India secara umum relatif nyaman, transportasi publik juga sudah ada, mulai dari MRT. Saya berkesempatan untuk tidak naik sih, berada di sekitaran MRT di India. Jakarta baru ada MRT 2 tahun sesudah ya, saya tahu di India sudah lama ada. Jadi kalau kita bicara India, apakah India lebih maju dibandingkan dengan Indonesia? Secara umum saya jawab iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau umpama kita bicara pertanian, mereka lebih baik. Buktinya apa? Mampu ngasih makan sebegitu banyak orang. Kemudian kalau kita komparasi terkait dengan kemandirian, India juga lebih baik. Contoh ajaran Mahatma Gandhi yang mereka mampu untuk berdiri di kaki sendiri. Apa buktinya? Kapal induk mereka punya beberapa. Meskipun kita juga tahu beberapa retrofit dari negara lain. Tapi itu menunjukkan kemampuan. Dari sisi pertahanan, kemiliteran mereka lebih baik. Itu secara overall tentang India. Terakhir, bicara pendidikan. Pendidikan dari A sampai Z tinggal pilih di India. Apa maksudnya? Mulai dari yang tingkat dasar atau sampai tingkat pakar, luar biasa. Yang menarik terkait dengan pengetahuan India adalah mereka tahun ini, 2023 ini, mampu melihat kutub di bulan. Luar biasa. Sehingga bagi penduduk Indonesia, hal yang penting adalah kita mau untuk mawas diri, kita mampu untuk melihat bahwa hal-hal yang baik masih bisa kita cari, hal-hal yang baik masih kita bisa pelajari dari
negara sahabat kita India. Apakah ada rekomendasi siswa atau siswi atau orang tua untuk belajar di India, dan apakah ada kata penutup untuk mahasiswa orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar di India? Sebagai akhir dari sharing ini atau diskusi ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir bagi para siswa, mahasiswa, atau orang tua yang memang ingin putra-putrinya belajar ke India. Tidak perlu khawatir. Kebetulan saya sangat kenal dengan ibu kita yang saat ini bertugas sebagai deputi atau atase pendidikan Indonesia untuk India. Beliau sangat concern terhadap hal-hal seperti ini. Jadi saya ulang, tidak perlu khawatir. Hal yang penting adalah yang tadi saya sampaikan, pelajari dulu budaya, pelajari dulu kebiasaan, pelajari dulu orientasi untuk belajar. Saya yakin Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara bila memang sudah mempelajari hal-hal seperti itu, saya yakin tidak ragu lagi untuk menetapkan tempatnya atau pendidikannya di India. Saya rasa itu sebagai closing statement saya bahwa kita jauh tapi kita tidak banyak berbeda. Terima kasih. Ternyata banyak ya informasi menarik yang bisa didapatkan oleh Pak Eka tentang India dan pengalamannya ia di sana. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tanyakan langsung di kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. Kavi Alvidana Kenna Firmilengge.